Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwa, azakumullah wa iyyakum. Pada suatu hari datang seorang pemuda pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ini adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan. Kemudian pemuda ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, allimni wa aujis." Atau dalam riwayat lain dikatakan azni wa aujis. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Wa aujis, tapi persingkatlah nasihat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 nasihat. Di mana 3 nasihat ini memang nasihat yang sangat luar biasa kepada seorang pemuda dan pada hakikatnya tentu kepada kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat? 3 wasiat dari Rasulullah ini yang mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rasulullah mengatakan kepada pemuda ini, yang pertama kata Rasulullah, "Iza kumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'." Apabila kalian hendak melaksanakan salat, kata Rasulullah, maka jadikanlah salat itu seakan-akan salat perpisahan kalian dengan dunia. Jadikanlah salat itu, kata Rasulullah, seakan-akan salat yang terakhir kalian hidup di atas dunia ini. Ma'asyiral muslimin, azakumullah wa iyyakum. Nasihat yang pertama ini sangat luar biasa yang patut untuk kita renungkan dan kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Kata Rasulullah, apabila kita hendak melaksanakan salat, ketika kita berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah salat yang kita laksanakan itu seakan-akan salat yang terakhir dalam kehidupan yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azakumullah wa iyyakum. Mari kita cek kembali ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mohon maaf, seseorang hamba terkadang melaksanakan salat hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Mereka berdiri dengan rasa malas. Mereka berdiri dan selesai melaksanakan salat, kecuali mereka hanya mengingat Allah sedikit saja dari salatnya. Maka ketika kita melaksanakan salat dan kita yakin bahwa salat itu adalah salat yang terakhir dalam kehidupan kita, tentulah kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana ibadah yang kita lakukan itu betul-betul maksimal, betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha semampu kita agar ibadah itu benar-benar diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, azakumullah wa iyyakum. Pesan yang pertama ini mari kita renungkan dengan sebaik-baiknya agar setiap kita melaksanakan ibadah salat, kita laksanakan rukun dan syarat-syaratnya, serta kita tidak meninggalkan sunnah-sunnah yang ada dalam salat tersebut, sehingga ketika kita keluar dari melaksanakan salat, ketika kita selesai melaksanakan salat,
dalam keadaan iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, apabila seorang hamba melaksanakan ibadah salat dengan sebaik-baik pelaksanaannya, mengerjakan rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak meninggalkan sunnah-sunnah yang ada di dalam salat tersebut, maka seorang hamba itu keluar dari salatnya dalam keadaan imannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita mungkin pernah mendengar di masyarakat atau dimanapun ada orang yang rajin salatnya, tapi mereka rajin juga bermaksiat kepada Allah. Bagaimana cara menjawab hal demikian? Maka barangkali ibadah yang kita kerjakan, terutama ibadah salat, mungkin kita hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, sehingga salat yang kita laksanakan itu tidak sedikit pun membawa pengaruh bagi kehidupan kita. Padahal sejatinya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan yang mungkar. Ma'asyiral muslimin, azakumullah wa iyyakum. Pesan yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda dan tentunya kepada kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wala tatakallam bikalamin ta'taziru minhu ghadah." Kata Rasulullah, janganlah engkau mengeluarkan ucapan, janganlah engkau mengeluarkan kata-kata dari lisan dan mulutmu, yang perkataan itu kata Rasulullah akan kalian sesali besok di akhirat ataupun di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, azakumullah wa iyyakum. Pada nasihat yang kedua ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana seorang mukmin begitu penting untuk menjaga perkataan dan ucapannya. Begitu penting seorang mukmin untuk menjaga lisannya agar tidak sampai mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung dan perasaan orang lain, yang dapat menyakiti hati orang lain dengan ucapan yang kita lontarkan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan salah satu indikator dari nilai-nilai keimanan itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar imannya kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mereka mengatakan perkataan yang baik saja. Kalau tak bisa mengatakan yang baik, maka cukup diam saja. Ma'asyiral muslimin, bagaimana secara anatomi bisa kita melihat lisan ataupun lidah ditempatkan pada bagian tubuh yang paling dalam. Dia dikawal oleh mulut ataupun bibir kita, kemudian dia dipagar oleh gigi. Begitu besar pengawasan Allah terhadap lisan, karena apabila lisan sudah kita ucapkan, ucapan sudah keluar dari mulut ataupun lisan kita, dia bagaikan anak panah yang meleset dari busurnya dan sulit untuk kita tarik kembali. Begitulah ucapan ataupun perkataan. Apabila sudah keluar dari lisan kita, sudah keluar dari mulut kita, maka ucapan itu tak mungkin kita tarik kembali. Bagaikan menjilat ludah kita sendiri. Begitulah lisan kalau sudah keluar dari ucapan kita. Ma'asyiral muslimin, azakumullah wa iyyakum. Makanya orang bijak pernah mengatakan, kalau tangan melukai badan banyak obatnya, tapi kalau lisan melukai hati dan perasaan, kemana obat akan kita cari? Terkadang dengan lisan ini terlalu sering kita menyakiti hati orang lain. Dengan lisan kita terlalu sering kita mencari-cari aib orang lain. Sekecil apapun kesalahan orang lain tampak di mata kita, dan kita bicarakan dengan mulut dan lisan kita. Tetapi barangkali kita tidak sadar kesalahan kita mungkin jauh lebih besar dari orang-orang yang kita cari-cari kesalahannya. Orang bijak, orang tua-tua kita dulu pernah mengatakan, semut di seberang sana nampak oleh mata kita, tapi gajah di pelupuk mata tak pernah kelihatan. Sekecil apapun kesalahan orang lain tampak di mata kita, namun kita tidak sadar mungkin kesalahan kita, dosa kita lebih besar daripada orang-orang yang kita katakan. Maka jangan sampai lisan yang digunakan, perucapan yang kita terlalu banyak menggibah,
bahkan memfitnah orang lain, sehingga kita begitu sering mencari-cari salah orang lain, begitu sering kita menyakiti atau memfitnah orang lain, padahal orang yang kita fitnah, orang yang kita cari-cari kesalahannya mungkin jauh lebih mulia dari diri kita. Ma'asyiral muslimin, azakumullah wa iyyakum. Pesan yang ketiga kata Rasulullah kepada seorang pemuda ini, wa ajmil ya'sa fi ma aidin nas, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Rasulullah, jangan terlalu banyak berharap dengan apa yang ada di tangan manusia. Pesan yang ketiga ini memberikan pelajaran penting kepada kita, bagaimana kita harus menjadikan diri kita banyak berharap kepada Allah, bukan kepada manusia. Ketika kita banyak berharap kepada manusia, maka manusia terkadang memberikan kecewaan kepada kita. Tetapi kita berharap kepada Allah, insya Allah Allah tidak akan mungkin mengecewakan kita. Maka mari kita sama-sama sandarkan setiap perbuatan baik kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya berharap balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengharap balasan dari manusia, terkadang manusia tidak tahu berterima kasih. Terkadang manusia tidak tahu terima kasih kepada kita. Sudah kita bantu, kita tolong dan sebagainya, namun manusia itu tidak mau membalas jasa kita. Maka timbul kekecewaan, timbul kebencian dalam hati kita. Karena apa? Karena kita berharap balasan yang sama dari manusia itu. Tetapi ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang luput dari pandangan mata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering membaca sebuah ayat, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa kata Allah Subhanahu wa taala mengerjakan satu kebaikan walaupun hanya sebesar biji zarah, maka pasti akan kita terima balasannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun hanya sebesar biji zarah, pasti akan kita terima balasannya. Kebaikan yang kita tanam pada hari ini, kebaikan yang akan kita terima. Kejahatan yang kita tanam pada hari ini, maka kejahatan itu pasti akan kita terima balasannya. Barakallahu fiikum. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.